Ini karena ini wilayahnya kabupaten, Kabupaten. kewenangan kabupaten, jalan desa gitu, kita PU kabupaten sudah kita ajak juga. Oke, Pak Kades. Ya. Pengembangan sudah dilakukan, SDM sudah disiapkan. Saya mau tanya ini, terus terang aja Pak. Ya. Pemerintah kabupaten seperti apa Pak kepeduliannya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saudara, saat ini saya sedang berada di Desa Jernih Jaya, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Perjalanan menuju ke lokasi ini lebih kurang 44 atau 45 km dari kota Sungai Penuh. Ya, ini perjalanan yang sangat mengasihkan dan saya sengaja datang ke sini menemui Pak Kades Desa Jernih Jaya. Pak Kades siapa Pak? Namanya Pak? Zalfinur. Zalfinur, ya Pak Zalfinur. Beliau ini cukup viral selama ini karena ada di desa ini salah satu kawasan objek wisata alam yang sedang dikembangkan. Namanya Rawa Bento, Pak ya? Benar. Atau ada yang nyebutnya Telaga Rawa Bento. Apapun itu namanya, Rawa Bento kini sudah menjadi salah satu destinasi wisata andalan Kabupaten Kerinci dan sudah banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Tidak hanya wisatawan lokal, tetapi juga dari wisatawan luar negeri. Nah, banyak juga yang menyebut Rawa Bento mengistilahkan dengan The Amazon of Kerinci karena mirip dengan sungai Amazon yang ada di Amerika Selatan. Apapun itu julukannya, yang jelas memang Rawa Bento sesuatu yang menakjubkan. Orang banyak bilang sekepal tanah yang diturunkan oleh Tuhan ke bumi Kerinci. Salah satu destinasi wisata yang memang luar biasa itu adalah Rawa Bento. Saudara, seperti kita ketahui bahwa Kabupaten Kerinci memiliki banyak sekali potensi wisata alam. Tidak hanya Gunung Kerinci, Danau Kerinci, air terjun, dan salah satunya adalah Rawa Bento. Oke, kita mulai pembicaraan dengan Pak Kades. Di samping Pak Kades ini ada Pak Azrin. Beliau adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah ya. Balitbangda Provinsi Jambi yang ikut membina atau melakukan pembinaan di objek wisata Rawa Bento ini. Pak Kades, tolong diceritakan kapan mulai Rawa Bento ini digarap menjadi objek wisata. Karena rawa ini kan udah lama ini. Ya, benar. Rawa alam yang dari dulu-dulu juga sudah ada, tetapi kok baru sekarang viralnya gitu. Kenapa baru sekarang? Terima kasih. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah berkenan untuk hadir di Desa Jernih Jaya. Yang jauh-jauh datang dari Jambi untuk datang ke desa kami. Mudah-mudahan kehadiran Bapak juga dapat menambah daripada mungkin masukan-masukan nantinya atas perkembangan daripada objek wisata Rawa Bento. Tentu kami juga berterima kasih kepada Bapak Kepala Balitbangda yang sudah banyak sekali membantu kami dalam membantu baik bidang pembinaan terhadap BUMDes maupun ekonomi kreatif yang ada Desa Jernih Jaya ini. Yang dilaksanakan di tahun 2019 kemarin. 2019 ya. Sebenarnya Rawa Bento ini sudah lama ada. Sudah lama ada rawanya. Sebelum kami menjabat Kades, waktu itu Rawa Bento sudah ada, cuman belum tergarap dengan baik. Belum tergarap dari sisi apa? Fasilitas maksudnya? Fasilitasnya. Belum menjadi kunjungan wisatawan? Kunjungan ada. Sudah? Dari lokal maupun mancanegara. Tapi itu dilaksanakan secara tradisional. Oh gitu, Ya, tidak disertai dengan fasilitas penunjang. Memakai perahu kecil, seadanya. Belum ada dermaga? Belum ada sama sekali.
Setelah kami menjabat kepala desa 2010, 2010. ya, kami bergerak mulai dari ketahanan pangan. Belum wisatanya. Oh, belum wisatanya. Jadi kami bergerak dari ketahanan pangan. Bagaimana rawa yang ada itu bisa kita manfaatkan untuk sumber kehidupan daripada masyarakat desa Jenejaya. Jadi kami mulai dari ketahanan pangan. Sumber kehidupan dari sektor pariwisata maksudnya. Pertanian. Pertanian. Dan belum pariwisata waktu itu. Belum. Jadi kami bergerak di ketahanan pangan. Pada 2012, dari 2010 kami garap. 2012 kami bisa menormalisasikan sungai yang ada untuk menghidupkan sumber kehidupan masyarakat yang ada di Desa Jenejaya. Rawa yang panjang itu. Berapa panjang ini, Pak? Kalau kilonya cukup luas, perjalanan 1 jam. 1 jam ya. Dimulai dari ketahanan pangan, insya Allah rawa bentuk itu kita rubah menjadi rawa padi waktu itu. Normalisasinya seperti apa waktu itu, Pak? Kami kerjasama dengan pihak TNI. TNI, kemudian respon dari pihak TNI juga sudah ada, langsung menempatkan program TMD di desa. Bisa diceritakan normalisasi seperti apa tadi? Pengerukan kan? Pengerukan. 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 Kemudian pengangkatan melebarkan jalur sungai. Melebarkan jalur sungai agar debit air turun. Kemudian setelah pelaksanaan normalisasi sungai, rawa bentuk itu yang di luar daripada ini kawasan hutan rawa bentuk tadi, yang disebut Amazon of Kerinci, itu kami olah menjadi lahan padi, sehingga karena kiri kanannya sawah. Sehingga nampaknya sedikit yang kami kerjakan itu direspon positif oleh Menteri, dan langsung Menteri Pertanian Susiono panen perdana di Desa Jenejaya. Gitu. Kemudian tentu kami pikir lagi, karena potensi Desa Jenejaya yang memang punya potensi, kami tengok masih ada celah untuk memanfaatkan sungai tadi dan hutan tadi, sehingga kami mulai berpikir bagaimana ini bisa dijadikan untuk wisata, karena tetap menjaga kelestarian alamnya. Mulailah kami rapat dengan tokoh masyarakat, bagaimana kita buat perdes, peraturan desa. Tidak boleh ada peracunan ikan, kemudian juga penembakan satwa yang ada. Selama ini ada? Sebelumnya ada? Belum ada. Kemudian tidak boleh ada penebangan hutan. Iya. Dirumuskan dengan tokoh masyarakat, maka tercetuslah peraturan desa kami. Tadi tidak boleh menebang hutan dan tidak boleh meracun ikan, menembak satwa yang ada, dan merusak lingkungan. Disitulah kami berpikir bahwa ini bisa berpotensi untuk menambah daripada penghasilan daripada masyarakat kami. Maka 2017 karena adanya juga dana desa, maka kami rapatkan, maka kami mendirikan BUMDes untuk pengembangan daripada. Berarti dimulai 2017 ya? Sarana apa yang dimulai saat itu, Pak? Yang dibangun? Ya, pertama yang kami bantu itu untuk meningkatkan transportasi tadi. Jalan. Kemudian perahunya. Perahu. Dermaga atau apa? Dermaga juga dengan adanya pergerakan desa tadi, nampaknya ada lirikan juga dari TNKS juga membantu daripada sudah banyak yang membantu. Ada. Dari fasilitas yang ada, apa yang kurang ini, Pak? Yang masih kurang? Sebenarnya kalau fasilitas kami menyadari masih banyak kekurangan. Di antaranya mungkin bisa disebutkan yang paling penting. Yang pertama dermaga. Itu
juga belum Dermaga yang ada sekarang masih ini. masih Sederhana ya? Oh. sederhana. Jadi Karena kalau maksudnya harus dibuat mengandalkan dana desa Hmm. itu di desa sedikit unik. Kami tidak bisa memfokuskan satu program. Oh. Karena dalam musringbang itu Karena keterbatasan anggaran tadi. ada yang kepinginnya di pertanian, Oke. ada kepinginnya di pembangunan di desa. Hmm. Namun kami tetap berbagi, tetap mensupport daripada perwisata kami ini bagaimana bisa berkembang. Oke. Nah, Sekarang rata-rata pengunjung udah berapa banyak, Pak? Setiap minggu atau setiap bulannya? Kalau rata-rata pengunjung nanti kita bisa langsung melihat Perkiraan aja, kira-kira berapa? setiap minggu. Iya, Setiap minggu ada 1.000 orang atau lebih? kalau belum Ya. belum. Tapi kebanyakan lokal, Pak ya? Kebanyakan lokal, kemudian Dari juga Jambi, dari daerah tetangga. dari mancanegara. Oh, dari mancanegara ada. Dari negara mana tuh yang Bapak ketahui? Mungkin tiap negara sudah masuk. Oh, Kemudian dalam perkembangannya tidak lepas juga dari bantuan dari Balikbangda Ya, Jambi oke. yang sudah banyak berperan memberikan pelatihan Ya. baik terhadap BUMDes oke. maupun pengolahan daripada enceng gondok ya. Ya. Karena enceng gondok di situ cukup banyak. Oke. Jadi Balikbangda berpikir bagaimana ini bisa termanfaatkan. Oke, kita ke Pak Azrin ini sebagai Kepala Badan Balitbangda Provinsi Jambi. Pak Azrin, sejak kapan ini ikut membantu Desa Jernih Jaya ini dalam pengembangan Rawa Bento sebagai objek wisata dan hal apa yang dilakukan oleh Balitbangda? Jadi kegiatan Balitbangda terkait dengan pengembangan desa wisata di Provinsi Jambi ini sudah kami mulai di tahun 2018. 2018. Diawali dengan melakukan penelitian terhadap situs atau potensi-potensi wisata yang ada di Provinsi Jambi. Oke. Jadi yang di tahun 2018 kita melakukan penelitian terhadap 6 objek wisata di beberapa kabupaten kota, termasuk di Jernih Jaya Kabupaten Kerinci. Kita lakukan penelitian kesiapan objek wisata tersebut untuk dikembangkan menjadi desa wisata gitu. Desa wisata. Jadi semua objek yang kita teliti ada di desa. Oke. Ada beberapa hal yang menjadi indikator kita untuk meranking daerah mana yang paling siap. Yang pertama itu kesiapan pemerintah daerah, kabupaten kotanya, kemudian kesiapan kecamatan, kesiapan desa itu sendiri, pemerintahan desa, dan kesiapan masyarakat sekitarnya, Sumber daya manusianya lah. sumber daya manusianya, termasuk stakeholder terkait, misalnya travel agentnya, perhotelan atau sarana penginapan bagi pengunjung. Ya. Jadi semua yang terkait dengan pengembangan wisata itu menjadi indikator yang kita ukur dalam penelitian tersebut. Alhasil di akhir tahun 2018 di akhir penelitian ternyata Desa Jernih Jaya inilah yang ternyata yang paling siap untuk dikembangkan. Menempati ranking 1 dari 6 objek wisata yang ada. Dari indikator yang sudah dilakukan itu tadi. Iya, kita ukur ternyata Desa Jernih Jaya ini yang paling siap untuk dikembangkan menjadi dari semua komponen itu tadi. dari komponen itu. Jadi terpenuhi semua. Terpenuhi. Pemerintahan desanya paling siap, sangat mendukung, rakyat sekitarnya juga mendukung gitu. Artinya mendukung pemerintah desanya untuk mengembangkan objek wisata. Tinggal lagi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kan seperti itu. Kemudian ada juga beberapa kelebihan dari sisi kondisi desa itu sendiri. Ada 3 objek yang ada di Desa Jernih Jaya yang mendukung itu menempatkan Jernih Jaya menjadi ranking 1 itu. Yang pertama di sini ada ada objek wisata alam yaitu Rawa Bento. Kemudian di sini juga ada agrowisata. Agrowisata pengembangan kentang, pengembangan kopi. Ya. Yang ketiga ada potensi pengembangan wisata sejarah di sini. Ada juga ya. Jadi di sekitar itu, Pak. Di sekitar Rawa Bento itu ada makam tua yang tentu mempunyai nilai historis bagi masyarakat sini. Situs sejarah juga. Situs sejarah. Nah, ini bisa yang situs sejarah pemakaman ini yang belum dilakukan penelitian. Dijadikan buku atau bagaimana sejarah dari
makam itu. Itu makam siapa Pak Kades? Itu Semanangkut namanya. Semanangkut. Semanangkut Ah. itu orang pertama yang mendiami di Jernih desa Jaya. ini. Ya. Dulu desa apa namanya? Jernih Jaya ini Muara kan Jernih. Muara Jernih. Muara Jernih. Masih kecamatan Eh, Kayuaro. Bukan. Belum. Kemendapuan. Oh, waktu itu. Kemendapuan ya. Kemendapuan Natasari waktu itu. Berarti dia orang-orang nenek moyang sinilah gitu ya. Yang dikeramatkan atau seperti apa? Ya memang dikeramatkan. Oh. Jadi dalam sejarah beliau itu dulu selain orang pertama juga termasuk orang sakti. Orang yang, sakti. Yang turun temurun. Kalau ceritanya itu berkelahi dengan harimau yang ada di sini. Oh, kesaktiannya seperti itu. Lalu kalah harimaunya. Ya. Iya, kalah harimau. Oh, gitu ya. Itu tahun-tahun berapa itu? Kalau itu kami juga Udah ingat lah ya. tidak tahu pasti itu karena tapi kalau kita mau tahu sejarah itu ada keturunan-keturunannya yang masih Terhadap makam itu apa yang dilakukan masyarakat selama ini? kalau terhadap makam ya selain memang kita ini memang kita gunakan untuk perwisata kita. Salah satu objek wisata Ya. tadi ya. Kemudian itu setiap 5 tahun itu ada kegiatan ritual. Ritual atau haul ya, Ya. peringatan ya. Ritualnya seperti apa itu Pak? Kalau di sini itu namanya Kendurisko. Oh, kondurisko, konduri adat lah ya. Ya. Oke saudara, kita agak sedikit melenceng pembicaraannya tadi. Bicara tentang makam keramat ya. Tapi itu bagian daripada potensi yang Ya. ada di Rawa Bento ini tadi. Kita kembali ke persiapan Rawa Bento ini Pak. Seperti apa Bapak menyiapkan sumber daya manusia pengelolanya? Anak-anak mudakah yang disiapkan di sana? Ya betul. Ah, Jadi sebelum adanya wisata Rawa Bento, iya. itu pemuda di sini kan terpecah-pecah. Ada yang mungkin ada yang jiwanya premanisme. Tapi dengan adanya wisata ini yang agak preman-preman lah ya, itu kita manfaatkan untuk keamanan. Oh, Di jadi setiap objek wisata. peluang pekerja lah bagi mereka jadinya. Semua dilibatkan di Insya situ. Allah semuanya. Iya. Pak, ini kan butuh juga sumber daya manusia yang profesional. Ketika datang tamu dari luar, katakanlah dari luar negeri, butuh guide, butuh translator, juru bicara segala macam. Adakah itu disiapkan? Itu sedang Sedang kami ya. persiapkan. Oke. Kembali ke Pak Azrin ini. Selain itu tadi pembinaan seperti apa yang dilakukan ini terhadap desa ini? Ya. Adakah pelatihan-pelatihan? Tadi kan penelitian, Ya. ternyata memenuhi semua kriteria itu. Malah ranking 1 ya untuk dilakukan pembinaan. Nah, Ya. pembinaannya seperti apa itu? Nah, ya kembali saya rilis ke belakang. Jadi di tahun 2018 itu kita lakukan penelitian. Ada 4 potensi sebenarnya yang dimiliki desa Jernih Jaya ini. Pertama tadi Rawa Bento, kemudian agrowisata, kemudian ada potensi wisata sejarah. Satu lagi di sini hampir di seluruh Kabupaten Kerinci ini budaya gitu kan. Budaya. Ada budaya yang bisa ditampilkan untuk pengunjung. Atraksi budaya. Atraksi budaya. Jadi 4 komponen itu. Nah, setelah kita di 2018 melakukan penelitian itu, di 2019 kita anggarkan dana APBD Provinsi Jambi untuk melakukan pembinaan, pengembangan. Jadi Balitbangda itu penelitian dan pengembangan. Setelah kita lakukan penelitian, kita lakukan pengembangan. Pengembangan yang kami lakukan di sini berupa pembinaan ke desa. Ada beberapa pembinaan yang sudah kami lakukan melalui kegiatan FGD. Yang pertama, pembinaan SDM masyarakat desa ini untuk memanfaatkan potensi eceng Berupa gondok. apa tuh? Pembinaannya berupa penyuluhan Pelatihan. atau apa? Praktek? Praktek Iya. pelatihan penggunaan eceng gondok menjadi bermacam-macam Oh iya, ekonomi kreatifnya tadi. ekonomi kreatif. Yang pertama, yang kedua, untuk mengembangkan desa wisata itu perlu promosi. Jadi kami juga meminta bantuan dari pihak Dinas Kominfo untuk membuatkan web atau situs tersendiri yang gratis waktu itu Pak ya. Iya. Gratis selama 1 tahun diberikan oleh Kominfo untuk mempromosikan desa Iya. Jernih Jaya. Oke, selain Balitbangda. Yang ketiga, pembinaan kita juga di sini karena
untuk mengembangkan desa wisata itu diperlukan juga kooperasi. Koperasi desa. Jadi kita juga membina manajemen koperasi desa. Jadi selama ini koperasinya manual pencatatannya, kita perkenalkan aplikasi. Jadi seluruh pencatatan kegiatan koperasi itu melalui aplikasi. Oh itu ya. Jalan itu Pak, aplikasi yang sudah diberikan itu tadi. Jalan ya. Tenaga pengelolanya juga cukup. Ya. Terus apa lagi Pak Azrin? Di samping itu juga kita mengkoordinasikan dengan pihak PU, dengan Bapeda Kabupaten itu agar bersama-sama mengkeroyok untuk mengembangkan desa wisata. Bersama-sama ya. Bersama-sama karena pengembangan wisata itu terkait dengan beberapa sektor yang lainnya. Iya, iya. Selain Balitbangda sudah melakukan pembinaan penelitian dan pengembangan tadi, instansi lain ada, dinas lain yang ikut serta? Yang Ada. Pak Jadi Adrin ketahui? kita seluruh stakeholder terkait kita Dari ajak. dinas pertanian kah atau perkebunan atau apa? Dari seluruh stakeholder terkait kita ajak. Jadi dari gitu ya. perguruan tinggi, jadi tim kita juga terdiri perguruan tinggi juga dari bidang ekonomi, kemudian OPD terkait juga Perindak kita ajak membina di sini terkait dengan ekonomi kreatif, kemudian dinas Kominfo kita ajak untuk mempromosikan. Iya. PU juga sudah kita sarankan agar sarana jalan itu bisa menuju Rawabento dari PU provinsi? ini karena ini wilayahnya kabupaten, Kabupaten, ya. kewenangan kabupaten jalan desa gitu, kita PU kabupaten sudah kita ajak juga. Oke, Pak Kades. Ya. Pengembangan sudah dilakukan, SDM sudah disiapkan. Saya mau tanya ini, terus terang aja Pak. Ya. Pemerintah kabupaten seperti apa Pak kepeduliannya? Ya, kami menyadari kalau kabupaten banyak juga kiprahnya untuk membantu kami. Seperti apa kiprahnya? Kalau tentunya yang sekaligus terkait dengan pariwisata itu yang bidangnya bidang pariwisata. Itu juga melaksanakan semacam pelatihan. Pelatihan. Ya, itu yang dilaksanakan. Oke, saya sekedar ingin memberikan gambaran. Sungai Penuh adalah sebuah kota, ya kan, yang sebetulnya tidak memiliki objek wisata alam langsung. Yang ada tuh di Kabupaten Kerinci. Tetapi Sungai Penuh sebagai kota adalah pintu gerbang sebelum masuk ke mereka melakukan traveling atau perjalanan ke objek wisata. Nah, seperti apa bentuk kerjasamanya ini yang Bapak lihat? Kesiapan sumber daya manusianya. Karena mereka sebelum masuk sini tentu melalui Sungai Penuh. Apa yang Bapak rasakan? Atau mungkin apa yang kurang dari situ? Informasi kah atau apa? Maksudnya? Oke, sebagai gambaran Pak. Ya. Ketika mereka datang nih wisatawan dari Jambi, boleh. dari kota mana, nginap di Sungai Penuh bisa. Adakah mereka mendapatkan informasi yang valid untuk bisa datang ke sini dan Bapak rasakan itu? Ya. Promosi mereka Ya. gitu. Jadi Mulai dari transportasi. anggota BUMDes ini Hmm. sudah mulai menyebarkan brusul-brusul di baik di perhotelan. Kerjasama dengan Ya. kota Sungai Penuh kan itu. Oke. Terus? Jadi dengan penginapan Penginapan. mungkin menitikan brosur bahwa wisata Rawabento ini adanya di sini. Oke. Oh, gitu. Pak, ini juga objek wisata yang luar biasa ya. Sebentar lagi mungkin makin booming lah, makin terkenal. Kesiapan masyarakat sekitar ini, sekarang di Desa Jernihnya oke. Ketika mereka datang ke sini, fasilitas apa yang mesti harus dilengkapi lagi? Mungkin pertama ya homestay. Homestay perlu ada. Masih perlu ya? Masih perlu. Karena pasti akan kekurangan. Ya. Sekarang pun saya sudah mendengar itu. Jadi wisatawan datang ke sini ke Kayuaro untuk menginap, ternyata penuh. Ya. Mereka lari lagi ke Ya. Sungai Penuh. Nah, jaraknya kan cukup jauh nih, Ya, Pak. betul. 40 sampai 50 kilo. Ya. Nah, ini menjadi kendala saya kira. Coba kira-kira gimana menurut Bapak nih solusinya seperti apa? Ya, kalau kami di desa itu sudah menyiapkan juga beberapa rumah yang ada kelebihan kamarnya, punya masyarakat itu kami manfaatkan untuk Oh, homestay. gitu, homestay masyarakat sekitar ya. Ya. Udah siap mereka? Ada beberapa yang sudah siap.
sudah siap. Kalau tamu lokal mungkin bisa mereka menerima apa adanya. Kalau Ya, dari betul. luar, Betul, itu yang kami perlahan. Kalau dari luar dia perlu toiletnya perlu iya, beda itu dengan persoalannya. lokal. Karena ada di salah satu objek wisata primadona kita yang ada di daerah lain, saya tidak sebutkan di kabupaten lain di Jambi. Ketika wisatawan asing datang ke sana, sibuk cari toilet, mau mandi di mana. Iya, betul. Padahal itu objek wisata sudah dikenal di dunia luas, gitu kan. Nah, ini kendalanya seperti apa itu, Pak? Bapak melihatnya masih kurang atau gimana? Masih. Kami menyadari kalau untuk dari luar mancanegara itu kami belum siap untuk melengkapi toiletnya harus tinggi ya. Iya, Beda harus dengan standar, lokal. standar. Standar. Nanti buang hajatnya di sungai lagi. Pak, tidak ada rencana misalnya di tepi Rawa Bento tadi bikin homestay atau tempat-tempat penginapan murah di situ yang representatif? Ya, nampaknya sudah mulai Pengembangan. banyak yang melirik Ya. untuk membuat homestay. Oh gitu ya. Ya. Terakhir Pak, ini pertanyaan terakhir. Bila ada investor dari luar, katakanlah dari Jambi atau dari mana, dari Pulau Jawa, dari Jakarta, dari apa, ingin membangun di sini, Ya. kira-kira bisa nggak tuh? Ya, kami Membangun siap. hotel kah atau apa? Kami membuka diri untuk investor untuk masuk, tentunya bukan di bidang pariwisatanya tadi, karena pariwisatanya dikelola oleh BUMDes Ya, sepenuhnya nah, oleh maksudnya BUMDes. fasilitas penunjang, Ya, kami hotel, penginapan atau ya, apa? itu sangat kami harapkan jika Oh, sekiranya gitu ya. ada investor. Baik, saudara sekalian, dimanapun Anda berada, Anda yang berminat untuk berinvestasi di bidang kepariwisataan, karena wisata di sini sudah menjadi industri, mari sama-sama datang ke Kayu Aro, ke Desa Jernih, temui Pak Kades ini, karena di sini banyak sekali lahan ya masih bisa digarap untuk membangun perhotelan dan lain sebagainya. Ini sangat menjanjikan. Kemudian kita sebelum closing, masalah angkutan saya lupa nih. Transportasi wisatawan untuk ke sini yang mungkin tidak membawa kendaraan pribadi. Ya, kalau Cukupkah? kalau Atau bagaimana? ini kami rasa kalau dari ibu kota itu cukup, karena transportasi ini dari kota Sungai Penuh ke ya, sini. ya, karena tiap jam tuh ada, Ya. selalu ada. Dan mereka menginap di sini, melakukan kemah segala macam, camping, aman, Aman, insya Allah. aman dari gangguan apapun. Aman, karena itu akan dijaga oleh masyarakat dan anggota Pok Darwis yang ada. Ya. Terhadap gangguan di luar manusia, Aman. Aman. hewan atau apa segala Aman. macam, Aman. aman Pak ya. Oke, Anda tidak perlu ragu untuk berkunjung ke Rawa Bento, walaupun kesannya Amazon Daun Kerinci seolah-olah ini sesuatu yang menakutkan, padahal tidak gitu kan. Silakan datang sini. Insya Allah nanti saya akan ke lokasi dengan Pak Kades. Pak Azrin, penutup ini, kira-kira apa yang ingin disampaikan lagi, himbauan ke masyarakat atau ke Pak Kades, apa yang harus disiapkan lagi? Yang pertama, himbauan kepada masyarakat agar ini potensi yang ada di Desa Jernih Jaya ini merupakan potensi yang luar biasa. Perlu kita jaga, kita lestarikan, kita kembangkan. Ini bisa menjadi sumber untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Terutama tadi yang disebutkan oleh Pak Kades, sudah mengeluarkan perdes, dilarang menumpak ikan, dilarang menembak, Merusak lingkungan lah ya. merusak lingkungan. Jadi termasuk yang berbatasan langsung dengan TNKS itu hendaknya jangan pohon-pohon jangan ditebang. Jadi wisatawan mancanegara itu menyukai yang alami, Yang alami. yang alami, Yang Diharap- asri, ya. yang asri. Jadi kalau lingkungannya sudah kita rusak, itu wisatawan mancanegara itu tidak akan berminat lagi. Ya. Untuk itu perlu kita lestarikan bersama-sama. Kemudian himbauan untuk pemerintah daerah Kabupaten Kerinci, saya menghimbau ini potensi yang luar biasa sebenarnya berwisata ini di Rawa Bento, supaya setiap tahun pemerintah daerah Kabupaten Kerinci setiap tahun hendaknya menganggarkan untuk pengembangan potensi wisata yang ada di Desa Jernih Jaya ini terhadap pengembangan agrowisata dan wisata alam. Ya, ya. Ini perlu Supaya lebih maksimal lagi. lebih maksimal lagi. Supaya berdampak lebih baik lagi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Baik, saudara sekalian, demikian perbincangan singkat saya dengan Pak Kades dan Pak Kepala Balitbangda Provinsi Jambi. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat berkunjung ke Rawabento. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful.